الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اتخذه الله خليلا كما اتخذ الله جل في علاه إبراهيم خليلا صلوات ربي وسلامه على آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جعلني الله وإياكم تحت قوله سبحانه جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي jannati. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih bisa hidup di atas iman dan Islam. Salawat dan salam turun untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga turun untuk seluruh keluarganya yang mulia, kepada seluruh para sahabatnya dan kepada seluruh para pengikutnya ila qiyamis sa'ah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ibrahim membuat suatu perumpamaan yang patut kita renungi dan patut kita jadikan pelajaran ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah kalian memperhatikan kaifa daraballah, bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala membuat satu perumpamaan, yaitu kalimatan thayyibah, suatu kalimat yang diikrarkan oleh setiap hambanya yang mengaku muslim, yaitu kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh setiap hambanya. Siapa saja yang berikrar, yang mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibah, maka kalimat itu ibarat sebuah pohon, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh ketulusan, kejujuran, maka Allah menyebutnya dengan mengibaratkan dengan sebuah pohon yang sangat kokoh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Artinya ma'asyiral muslimin ibadallah, ketika Allah membuat perumpamaan bahwa kalimat la ilaha illallah yang selalu kita ucapkan ketika kita mengikrarkan iman dengan penuh keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengumpamakan ibarat sebuah pohon yang sangat kokoh. Asluha thabitun, pohon yang kokoh yaitu pohon yang akarnya menghujam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang tinggi ke atas langit. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh kejujuran, ketulusan, maka dia ibarat pohon yang sangat kokoh. Akarnya menancap dan cabangnya menjulang tinggi ke atas langit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin melihat sebatang pohon, apakah pohon itu kuat atau tidaknya? Kalau seandainya sebatang pohon tinggi
tinggi menjulang, kemudian ditiup oleh angin yang besar, kemudian pohon itu tumbang, maka ini menunjukkan bahwa akarnya tidaklah kuat. Sebatang pohon yang besar dan tinggi, apabila ditimpa angin, ditiup angin, kemudian dia tumbang, ini artinya pohon itu tidak memiliki akar yang kuat. Sebaliknya, apabila sebuah pohon batangnya besar, cabangnya tinggi menjulang, kemudian ditiup angin yang besar, namun pohon itu tidak tumbang, ini menunjukkan bahwa akarnya sangatlah kuat. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran bahwa amalan hamba-hambanya terbagi menjadi dua. Amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya terbagi menjadi dua, yaitu ada amalan yang nampak dan ada amalan yang tersembunyi. Amalan yang nampak dan ada amalan yang tersembunyi. Dan amalan yang tersembunyi Allah mengumpamakan ibarat akar di sebuah pohon. Amalan yang tersembunyi adalah ibarat akar, ibarat sebuah pohon, akar di sebatang pohon. Maka ma'asyiral muslimina ibadallah, artinya kalau kita ingin amalan kita diterima oleh Allah, kemudian amalan itu ditumbuh kembangkan oleh Allah, maka hendaknya seorang hamba memperhatikan amalan-amalannya yang tersembunyi. Dan amalan yang tersembunyi yang paling pertama yang dinilai oleh Allah yaitu adalah amalan hati. Amalan yang pertama yang diperhatikan oleh Allah yaitu amalan hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan tiba satu hari, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan datang suatu hari yang mana di hari itu tidak ada lagi gunanya harta dan keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan, bahkan menegaskan, amalan hati adalah amalan yang patut diprioritaskan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan hati adalah amalan yang harus, yang paling pertama yang diperhatikan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim apabila hanya sibuk memperhatikan amalan-amalan zahirnya, maka kata para ulama akan tiba masanya mereka akan diuji oleh Allah. Ada tiba masanya mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak memperhatikan amalan hatinya, yang tidak punya amalan-amalan yang tersembunyi, maka ketika angin tiba, pohon itu niscaya akan tumbang. Artinya ketika seorang hamba hanya sibuk memperhatikan amalan zahirnya, ada saatnya dia akan diuji oleh Allah, dan Allah tidak akan menolong orang-orang yang hanya sibuk memperhatikan amalan-amalan zahirnya. Maka para ulama menyebutkan bahwa kenapa sebagian kaum muslimin, banyak orang-orang yang kelihatan soleh, kelihatan semangat taat beribadah kepada Allah, yang kemudian mereka tiba-tiba berubah, tiba-tiba mereka tinggalkan ketaatan ibadah yang mereka lakukan setelah bertahun-tahun. Maka orang-orang yang tadinya dalam ketaatan kepada Allah tiba-tiba berubah, mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan amalan hatinya. Ketika seorang hamba memperhatikan amalan hatinya dan lebih bersemangat ketika dia dalam kesendirian, mereka akan ditolong oleh Allah untuk selalu istiqamah sampai husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW di dalam hadisnya yang mulia juga mengabarkan bahwa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan naungan, jaminan perlindungan dari Allah di akhirat, di antaranya mereka adalah orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya dan mereka sembunyikan. Orang-orang yang berhak mendapatkan naungan di akhirat adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dan mereka sembunyikan. Dan di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, in tuqdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara yughnihumullah. Wahai
huwa khairul lakum. In tubdu shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian nampakkan sedekah kalian, maka itu sangatlah baik kata Allah. Wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan sedekah-sedekah kalian, wa huwa khairul lakum, maka itu nilainya jauh lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan yang tersembunyi sangat menentukan seorang hamba akan menjadi seorang hamba yang mampu untuk istiqomah sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tersembunyi akan menjadikan seorang hamba akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, Allah menceritakan salah satu hambanya yang mulia dan hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambanya yaitu Maryam alaihi salam. Maryam alaihi salam diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa beliau adalah seorang wanita, seorang hamba yang mempunyai mihrab. Dia memiliki satu tempat khusus yang selalu dia bermunajat, dia gunakan untuk beribadah ketika tidak kelihatan oleh manusia. Kemudian setelah sekian lama Maryam bermunajat, terbiasa dengan ibadahnya yang tersembunyi, akhirnya Maryam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, ujian yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Maryam. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan janin kepada Maryam. Meniupkan ruh janin di dalam perut Maryam alaihissalam. Padahal Maryam tidak memiliki seorang suami. Yang kemudian akhirnya Maryam mengandung, kemudian akhirnya melahirkan. Ujian yang berat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana respon, bagaimana sikap seorang hamba yang bernama Maryam ketika diberi oleh Allah ujian yang sangat berat? Maryam menerima ujian yang diberikan oleh Allah dengan penuh keteguhan, dengan penuh ketenangan, menerima ujian. Asyarat ilaih, yang kemudian setelah Maryam melahirkan putranya, yang kemudian dia datang kembali ke tengah-tengah kaumnya, dan orang-orang Bani Israel menyaksikan Maryam datang dengan membawa seorang bayi, padahal Maryam tidak memiliki seorang suami. Akhirnya Bani Israel menuduh Maryam telah berzina. Ma kana abuki mura'asuin wa ma kana ummuki baghiyya. Bani Israel berkata kepada Maryam, wahai Maryam, ma kana abuki mura'asuin, ayahmu bukanlah pezina, ibumu bukan pezina, wa ma kanat ummuki baghiyya, tapi Maryam datang dengan anak zina seperti yang dituduhkan oleh Bani Israel, na'udzubillah. Namun ma'asyiral muslimin ibadallah, ketika Maryam mendapatkan ujian, dituduh telah berzina dan buktinya sangat kuat, mengandung kemudian melahirkan seorang anak. Maryam tidak memiliki seorang suami, tapi dia bisa melahirkan seorang anak, buktinya sangat kuat. Namun ma'asyiral muslimin ibadallah, dengan penuh keteguran, dengan penuh ketenangan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Maryam terbiasa dengan ibadahnya yang tersembunyi. Ibadahnya yang tersembunyi menjadikan Maryam tenang, tegar dan teguh menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Kemudian apa kata Maryam? Fa asyarat ilaih. Maryam ketika dituduh dan dipertanyakan oleh Bani Israel, anak siapa ini? Ini anak zina wahai Maryam. Fa asyarat ilaih. Maryam hanya menjawab dengan bahasa isyarat, fa asyarat ilaih. Kalau kalian ingin tahu anak siapa ini, tanya bayi ini. Kalau kalian ingin tahu anak siapa ini, tanya bayi ini. Maryam dengan penuh keyakinan, dengan penuh keteguhan, efek dan pengaruh
ibadah-ibadah yang terbiasa yang dilakukan ketika dalam keadaan sendirian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang sibuk, yang hanya sibuk memperhatikan amalan-amalan zahirnya, amalan-amalan yang kelihatan, tanpa memperhatikan amalan-amalan batinnya, amalan-amalannya yang tersembunyi, maka mereka adalah orang-orang yang satu saat akan mendapatkan ujian dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang penting untuk kita semuanya dari sebuah perumpamaan yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, hendaknya kita jadikan pelajaran, hendaknya kita tadaburi dan renungi bagaimana kita meningkatkan semangat kita beribadah kepada Allah, terutama ketika kita melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang tidak pernah kelihatan oleh hamba-hamba, yang tidak pernah kelihatan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadisnya yang mulia bahwa Nabi SAW memberikan ancaman. Nabi memberikan satu ancaman kepada kita umatnya. Siapakah mereka orang-orang yang diancam oleh Nabi SAW? Kata Nabi SAW, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihama fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Kata Nabi SAW, sungguh aku sangat mengetahui ada sekelompok dari umatku yang nanti di hari kiamat ya'tuna yaumal qiyamati bihasanat, mereka datang dengan membawa pahala-pahala kebaikan, amsali jibali tihama, yang kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang mereka bawa, pahala-pahala mereka yang besar, mereka datang dengan membawa kebaikan yang banyak, fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Akan tetapi kata Nabi SAW, pahala kebaikan yang dibawa oleh mereka semuanya akan dimusnahkan, akan dijadikan oleh Allah ibarat debu yang berterbangan. Amalan hajinya, amalan puasanya, amalan sedekahnya, semua amalannya dihapuskan oleh Allah wal-iyadu billah. Maka kata Nabi, kemudian seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, qala Thauban berkata kepada Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, tolong kabarkan kepada kami ya Rasulullah, bagaimana ciri-ciri mereka? Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam, agar kami tidak termasuk ke dalam golongan mereka ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum min ikhwanikum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun. Mereka adalah saudara-saudara kalian, mereka sebangsa dengan kalian, walakinnahum aqwamun, akan tetapi mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang apabila mereka dalam kesendirian mereka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Semangat beribadah, semangat beramal hanya ketika kelihatan oleh manusia. Tapi apabila mereka dalam keadaan sendirian, intahakuha idza khalau bi maharimillah intahakuha. Setiap dalam keadaan sepi, setiap dalam keadaan sendiri, mereka semangat bermaksiat kepada Allah. Ketika dalam keadaan ramai, mereka semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam kita umatnya, siapa saja yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang hanya semangat beribadah ketika kelihatan manusia, yang kemudian ketika sendirian mereka tidak semangat, mereka adalah orang-orang yang akan dimusnahkan pahalanya oleh Allah di hari kiamat wal iyadu billah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسlimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sama-sama kita berdoa dan memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu kokoh dalam menjalankan amalan-amalan hati dan amalan-amalan zahir. Semoga Allah berikan kita taufik untuk selalu istiqamah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allaha malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.